Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna fi syahri Ramadan. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama kami hormati Ketua DKM beserta segenap pengurus Masjid Al-Aqsa Permata Bintaro yang insyaallah senantiasa diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Aqsa, baik yang hadir di dalam masjid dan selanjutnya mengikuti kajian ini secara offline, ataupun Bapak Ibu jamaah yang setelah melaksanakan ibadah salat dan kemudian juga mengikuti kajian Ahad subuh ini secara online. Semoga semuanya Bapak Ibu senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dijagain sama Allah dari segala fitnah dan mara bahaya, serta disayangi Allah dengan segala ridho dan cintanya. Dan sebelumnya Al-Fakir mengajukan permohonan maaf dikarenakan ya kondisi Al-Fakir saat ini juga masih dalam tahap pemulihan, sehingga izin untuk kemudian mengajukan pertemuan pada pagi hari ini kembali secara online. Namun mudah-mudahan bagi Bapak Ibu yang hari ini juga masih berproses di dalam menghadapi pandemi, kemudian menjalankan proses isolasi mandiri, semoga Allah pulihkan dan sehatkan kembali. Begitupun juga bagi Bapak Ibu yang terkena ataupun mendapatkan satu pesan cinta dari Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi sakit, maka Allah sabarkan, Allah kuatkan, dan insya Allah Allah pulihkan kembali. Dan Bapak Ibu yang dikaruniakan kesehatan, semoga Allah izinkan kesehatannya digunakan di dalam segala kebaikan-kebaikan yang mendatangkan keberkahan dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengingatkan dalam sebuah hadisnya, ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang seringkali banyak dilupakan oleh manusia, bahkan memperdaya manusia. Artinya apa? Dengan dua nikmat ini kelihatannya sepele, tapi ketika kemudian Allah uji dengan dua nikmat itu dicabut ataupun dihilangkan sesaat, maka disitulah baru kemudian kita merasakan bagaimana dua nikmat itu adalah nikmat yang amat sangat penting di dalam kehidupan kita. Apa dua nikmat yang dimaksudkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam di situ? Yakni as-sihah wal faragh. Yang pertama adalah nikmat kesehatan, dan yang kedua adalah nikmat waktu lapang. Alhamdulillah, pagi hari ini kita semua masih dianugerahkan untuk dapat bernafas, bangun kembali dari tidur kita, karena bukan tidak mungkin hari ini ada di luaran sana saudara-saudara kita yang ketika ia tidur kemudian tidak dapat bangun lagi. Ya, dan kemarin Al-Fakir mendapatkan ada satu sharing dari seorang sahabat, di mana sahabat beliau ini juga ketika akan melaksanakan ibadah qiyamul lail, begitu ya, ketika bangun sebelumnya juga sehat, namun sebelum kemudian ia melakukan qiyamul lail ternyata ia dipanggil langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah di antara satu akhir kehidupan yang baik, biiznillah insyaallah, sejauh yang bisa kita lihat. Di hari Jumat kemarin juga kita kehilangan juga seorang pejuang dakwah, seorang ulama
mantan Ketua Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, yaitu almarhum Allahyarham Kiai Haji Syuhada Bahri, yang juga wafat bertepatan di hari Jumat. Maka ini juga adalah di antara min alamati husnul khatimah. Ya, jadi ini adalah di antara tanda biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, husnul khatimah. Seseorang yang ketika ia wafatnya salah satunya berada di hari Jumat. Maka apapun episode hidup kita amat mengharapkan bahwa di akhir kehidupan kita adalah berakhir di dalam kebaikan. Karena di dalam akhir yang kemudian kita dapatkan itulah kelak Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan kita di dalam keadaan terakhir kita tersebut. Maka ini yang kemudian mendorong kita perlu untuk bisa terus istiqamah. Istiqamah dengan apa yang menjadi kebaikan-kebaikan amaliyah yang bisa kita lakukan di dalam hidup. Walaupun kita masuk surga bukan karena pahala kita, bukan semata-mata karena amal kita, akan tetapi semata-mata adalah karena rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka termasuk pagi hari ini sekali lagi, mudah-mudahan ini bisa menjadi wasilah, perantara, media, jalan, di mana kita kemudian kelak dengan izinnya mendapatkan kelapangan untuk bisa berada di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis lain Nabi menyebutkan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang memudahkan jalannya menuju majelis ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu, Ayah Bunda dan jamaah yang dirahmati Allah adalah bagian daripada min ahlil ilm yang kemudian dengan izinnya mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala fid dunya wa fil akhirah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kita pagi hari ini adalah the beauty of broad minded, ya. Jadi kalau broad minded ditafsirkan letterlet, broad itu lapang, minded itu adalah pikiran gitu ya, berpikiran terbuka. Tapi sebetulnya yang lebih kita maksudkan dalam broad minded ini adalah lebih kepada berlapang dada. Jadi nggak ada istilah broad chest gitu ya. Jadi kalau broad chest itu mungkin ya secara letterletnya berlapang dada. Tapi di dalam konteks kita, broad minded adalah bagaimana indahnya berlapang dada. Dan inilah yang mudah-mudahan menjadi salah satu bagian yang mudah-mudahan Allah izinkan hadir di dalam kehidupan kita. Dan sebelum kita memulai, mudah-mudahan juga dengan kesyukuran yang kita miliki di pagi hari ini, dengan mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, ketika kita bangun tidur, dilanjutkan dengan membaca doa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala, maka ini menjadi bagian daripada min alamati syukur. Karena Syekh Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah pernah mengatakan bahwa di antara hakikatus syukur, hakikat daripada kesyukuran adalah as-sana'u 'alan ni'am. Dia banyak memuji-muji daripada nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Dan tentunya lebih banyak lagi dalam memuji kepada sang pemberi nikmat. Wa mahabbatuhu, dan kemudian dia mencintai nikmat yang telah Allah berikan itu dengan menjaganya, menggunakannya dalam kebaikan-kebaikan, terlebih mencintai daripada yang memberikan nikmat itu sendiri. Wal amalu bi ta'atih, dan kemudian kesyukuran itu diwujudkan dalam bentuk amal di dalam rangka melakukan ketaatan-ketaatan kepadanya. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, maka dengan kesyukuran ini adalah salah satu di antara sayap keajaiban yang dimiliki oleh seorang mukmin. Karena satu sayap yang lain adalah kesabaran. Karena sesungguhnya syukur dan sabar inilah sepasang sayap keajaiban bagi setiap hamba Allah yang beriman. Bagi setiap hamba Allah yang beriman. Maka di sini kita berharap dengan kesyukuran kita terus bisa menggunakan karunia-karunia Allah yang telah Allah titipkan kepada kita, yang telah Allah berikan kepada kita untuk semakin mendekat kepadanya.
Dan di sisi yang lain, kita tetap juga bersabar di dalam melakukan ketaatan-ketaatan kepadanya. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan dalam sebuah hadits qudsi, bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, di mana ketika Allah menciptakan seluruh makhluk, lamma qadallahu al-khalq kataba fi kitabihi fahuwa indahu fawqal arsh. Allah tuliskan di dalam kitabnya, yang kitab itu berada di sisinya di atas arsy, yang isinya adalah inna rahmati ghalabat ghadabi. Sesungguhnya rahmatku mengalahkan daripada kemurkaanku. Terlebih hari ini kita berada di antara salah satu min ashhuril hurum, di antara salah satu bulan haram. Ya, kenapa disebut salah satu di antara bulan haram? Karena dalam 12 bulan terdapat 4 bulan haram. Dan 3 yang bersambung disebutkan dalam hadis Nabi, thalathatun mutawalliyat, Zulqa'dah, Zulhijjah, dan juga daripada bulan Muharram, yang kemudian kelak juga dikenal sebagai min sya'airillah, yaitu di antara bulan syiar agamanya Allah, yaitu pelaksanaan ibadah haji dilakukan ini adalah di dalam 3 bulan ini. Walaupun kunci utamanya ada di bulan Zulhijjah. Jadi ada bulan penghantar dan bulan sesudahnya. Namun ada satu bulan haram lain yang kemudian dia terpisahkan, yakni Syahrul Rajab, ya, yaitu bulan Rajab, di mana kita hari berada di dalamnya, dan kita sudah mendapatkan banyak pengajaran dan pelajaran dari para guru-guru kita tentang di antara hal-hal menarik apa atau hikmah-hikmah terbaik apa yang bisa kita ambil di dalam bulan Rajab. Di antaranya tadi, bulan Rajab adalah di antara bulan-bulan haram. Bulan Rajab disebut juga bulan haram atau bulan dihormati. Maka di dalam tafsir Ibnu Abbas disebutkan bahwa ketika Allah menjadikan ada bulan haram di antara bulan yang lain, maka di situ artinya adalah diharamkan daripada keburukan-keburukan. Maka bahkan di kalangan bangsa Arab, di bulan haram ini adalah masa gencatan senjata, tidak melakukan keburukan-keburukan, kezaliman-kezaliman. Jadi walaupun bangsa Arab itu diantaranya memiliki tradisi atau kesenangan untuk berperang, tapi ada masa-masa yang mereka gunakan di dalam rangka untuk tidak berperang. Namun sebaliknya kalau kita lihat hari ini, ketika kita tidak memahami akan hal-hal yang seperti itu, maka justru kita mendapati di bulan seperti bulan Rajab ini, kita mendapati saudara-saudara kita kaum muslimin, khususnya kaum muslimah yang berada di negara bernama India, kemudian mengalami persekusi, mengalami pelecehan. Dan ini sebetulnya adalah satu concern bagi kita. Karena bagi seorang mukmin, ketika ada saudara mukmin lainnya yang kemudian terzalimi, tersakiti, tertindas, maka harusnya dia juga merasakan perasaan yang sama. Dan ketika hal ini tidak hadir, maka bukan tidak mungkin inilah tanda-tanda daripada kelemahan umat hari ini. Maka kalau kita kembalikan lagi, bahwa justru di dalam Ain Jalut, ya, jika Al-Fakir tidak keliru, bahwa di dalam bulan Rajab juga terjadi daripada perang Ain Jalut, ya. Dan ketika terjadi perang Ain Jalut ini adalah ketika bangsa Mongol saat itu dari kaum Tartar, ya, sudah hampir mengalahkan semua kaum muslimin di beragam wilayah dan negara, wilayah dan kekuasaan, begitu ya. Kemudian kaum musliminnya dibantai, kemudian segala pencapaian-pencapaian daripada keilmuan dibuang di laut, ya, di sungai, sehingga kemudian meninggalkan satu komandan untuk kemudian menaklukkan Turki pada saat itu. Ya, pada saat itu akan mengalahkan kekhalifahan yang masih akan masih ada, gitu ya. Namun qadarullah, ternyata pada saat diserahkan surat, maka ternyata penasehat kerajaan saat itu seorang ulama yang kemudian mengatakan, baik kita menyerah ataupun tidak, pada akhirnya kita mati. Maka tidak ada langkah lain selain daripada untuk kemudian menghadapi. Maka akhirnya dipilihlah posisi Ain Jalut, dan pada saat itulah ternyata kaum muslimin mendapatkan kemenangan. Inilah yang kemudian harusnya menjadi semangat, bahwa ketika umat Islam itu bersatu, maka bukan tidak mungkin menjadi kekuatan yang dikhawatirkan oleh musuh-musuhnya pada hari ini.
ditakuti lawan, disegani kawan. Itulah yang terjadi. Namun ketika kemudian umat Islam itu lemah, maka bukan tidak mungkin hari ini, maka bahkan kawan pun enggan dan musuh pun tidak ada lagi rasa takut terhadap umat Islam. Dalam arti apa? Menindas, menzalimi, dan lain sebagainya. Maka untuk itu, ada satu peristiwa menarik lainnya di dalam bulan Rajab, yaitu bahwa Nabi SAW selain mendapatkan support yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, motivasi yang luar biasa, peristiwa yang luar biasa, yakni yang kita kenal dengan Isra wal Mi'raj, Nabi kita Muhammad SAW dan sebagiannya kemarin guru kita juga sudah membahasnya. Maka ada satu hal menarik lainnya di bulan Rajab, yaitu ketika Nabi SAW setelah melakukan peristiwa hijrah, maka pada saat itu beberapa bulan kemudian Rasulullah merasakan bagaimana kecanggungannya untuk sholat di dalam menghadap Baitul Maqdis. Ya, sholat di dalam menghadap Baitul Maqdis. Karena pada saat waktu berada di Mekah, walaupun sholat yang menghadap Baitul Maqdis, maka posisi Ka'bah adalah di depannya. Maka Nabi menginginkan kiblatnya kaum muslimin itu adalah bukan mengikuti daripada kiblatnya daripada Nabi dan Rasul sebelumnya. Namun bagaimana kemudian Nabi SAW kemudian mengadu kepada Allah. Dalam arti apa? Ya, ketika kemudian turun surah Al-Baqarah ayat 144, bagaimana kemudian Allah mengetahui bahwa saat Nabi itu sholat menengadah wajahnya ke atas begitu ya. Maka kemudian Allah perintahkan dia dalam satu waktu sholat zuhur untuk kemudian setelah 2 rakaat pertama menghadap kiblat Baitul Maqdis untuk kemudian menghadap kiblat kepada Makkah yang berada di Baitullah Ka'bah yang berada di Makkah Al-Mukarramah. Maka inilah yang kemudian sampai hari ini kemudian umat Islam akhir zaman mengarah kiblatnya adalah kepada Ka'bah. Dan ini tentu bukan tanpa makna, karena unity of ummah, kesatuan umat, walaupun kita berada di manapun, kiblat kita kepada kiblat yang satu, Tuhannya Tuhan yang satu. Maka oleh karenanya, ketika kita hari ini umat tidak bisa bersatu, maka bukan tidak mungkin jangan-jangan kiblat-kiblat kita atau kiblat kita hari ini tidak lagi berada di dalam satu arah, satu pandangan. Jangan-jangan kebersatuan kita tidak lagi berada dalam kebersatuan sebagaimana umat-umat Islam sebelumnya yang meraih kemenangan dan kemuliaan. Maka di sini harusnya menjadikan momentum Syahrul Rajab adalah isti'dadus syuhur, menjadi bulan persiapan. Bulan persiapan di dalam rangka menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Karena kebaikan-kebaikan yang dilakukan di dalam bulan Rajab, maka di dalam tafsir Ibnu Abbas tadi disebutkan, dia akan mendapatkan balasan kebaikan lebih banyak daripada bulan-bulan sebelumnya, ataupun bulan-bulan lainnya, kecuali daripada bulan Ramadan. Begitupun juga, kalau dia melakukan keburukan, melakukan hal-hal yang tidak baik di bulan Rajab ini, maka dia akan mendapatkan dosa lebih besar daripada bulan-bulan lainnya, selain daripada bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan Allah izinkan kita memperbanyak kebaikan-kebaikan kita. Insya Allah ketika kita hari ini menyadari bahwa rahmat Allah begitu luar biasa, bahkan mengalahkan daripada kemurkaannya, maka ini adalah sesuatu yang perlu kita kejar, yang perlu kita raih, yang perlu kita upayakan. Inna rahmatallahi, bahkan dalam sebuah ayat disebutkan, qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat kepada orang-orang yang melakukan kebaikan. Dan orang-orang yang melakukan kebaikan ini, inilah hakikatnya orang-orang kaya. Karena di dalam Islam, ternyata ya kita diantaranya dituntun, dipandu oleh Nabi SAW untuk jadi orang kaya. Namun orang kaya yang seperti apa? Apakah semata-mata kaya harta, memiliki banyak aset, kemudian lain sebagainya, atribut-atribut keduniaan? Maka ternyata yang dimaksud kaya di sini ada sebagaimana hadis Nabi SAW, laisal ghina an kathratil arad, walakinnal ghina ghinan nafsi.
Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang namanya kaya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukanlah semata-mata dengan memiliki banyak harta. Walaupun bukan tidak mungkin, boleh seorang muslim itu kaya, bahkan harus kaya. Karena kekayaan ketika berada di tangan seorang muslim, maka akan menghadirkan biiznillah banyak kebermanfaatan, bukan hanya saja pada dirinya, tapi bagi saudara-saudara muslim lainnya, bahkan manusia secara keseluruhan. Namun di sisi yang lain, yang ingin Nabi tekankan di sini, maka kekayaan ataupun menjadi seorang yang kaya itu bukanlah semata dengan memiliki banyak harta. Walaupun 9 dari 10 sahabat Nabi ini adalah para sahabat-sahabat yang sukses di dalam urusan dunianya, ya, menjadi saudagar, menjadi seorang yang ya berkelimpahan begitu ya. Akan tetapi Nabi ingin menggarisbawahi, walakinnal ghina ghinan nafsi. Akan tetapi yang namanya kaya adalah hati yang selalu merasa cukup. Hati yang selalu merasa cukup. Dan di dalam konteks ini, Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan bahwa ghinan nafsi, hati yang selalu merasa cukup, atau kekayaan jiwa. Jadi kalau kita bahasakan ghinan nafsi, ya ghina ini artinya kaya gitu ya. Nafsi itu jiwa, maka yang dimaksud kekayaan jiwa. Maka di dalam ya pemahaman yang lebih dalam dari seorang ulama tersebut, maka yang dimaksud ghinan nafs, kata Imam An-Nawawi, adalah nggak pernah tamak pada segala hal yang ada pada orang lain. Nggak akan tamak pada segala hal yang ada pada orang lain. Dengan kata lain, dia tidak meletakkan standar bahagianya itu kepada standar bahagia yang dimiliki oleh orang lain. Jadi ketika orang lain punya kendaraan baru, punya katakanlah rumah baru, punya jabatan baru, maka dia nggak tamak, dia nggak merasa iri dengan apa yang sudah dimiliki oleh orang lain. Dan dia merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Maka di titik inilah salah satu seseorang itu kemudian mendapati kondisi jiwanya berada di dalam kekayaan, keberlimpahan. Salah satu jalannya itu adalah dengan broad-minded, dengan berlapang dada. Nah, jadi sekali lagi, yang tadi kita singgung, bahwa broad-minded bukan semata letterlek difahami sebagai berpikiran terbuka. Karena bagi kita, mana yang lebih utama dan kita dahulukan saat sebuah kejadian atau peristiwa terjadi di dalam kehidupan kita? Mana yang harusnya kita dahulukan? Positive thinking atau positive feeling? Nah, ini boleh tulis di kolom chat ya, bagi Bapak Ibu yang mengikuti kegiatan kajian ini secara online. Kira-kira kita kebanyakannya hari ini, kalau terjadi sesuatu, nggak usah jauh-jauh, pandemi lah, ya Omikron lagi ramai hari ini. Kira-kira yang kita tanggapi, yang kita respon, kebanyakannya positive thinking atau positive feeling? Silakan. Alhamdulillah kalau Pak Agung ini sudah rutin ikut kajian, jadi sudah langsung jawabannya positive feeling ya. Karena apa sih bedanya positive feeling dan positive thinking? Ya, karena kalau kita katakan dia positive thinking, banyak hari ini ya udah kita berpikir positif aja lah, ini akan segera berlalu. Tapi kemudian ya terpapar, kemudian mengalami kondisi ya pekerjaannya atau bisnisnya terhambat kembali, maka di sini kemudian hatinya kemerungsung. Hatinya itu gundah gulana, galau. Dan akhirnya apa? Ya, jadi ketika dia positive feeling itu ibarat kayak positive thinking itu kayak ibarat menekan saja, menekan apa yang ada di persepsi pikirannya tapi tidak dirilis. Karena apa? Belum selesai di wilayah hatinya. Belum selesai di wilayah kelapangan dadanya. Maka itulah kenapa kemudian seharusnya kita positive feeling dulu. Ya, positive feeling dulu. Karena ungkapan Ibnu Sina itu ya, al-waham nisfudda.
kegalauan, ketakutan, kekhawatiran, itu adalah setengah atau separuh daripada penyakit. Wal itmi'nan nisfud dawa. Akan tetapi ketenangan, kelapangan dada, ketenangan ya. Dan ya tenang ini nggak bisa ditenang-tenangkan dari semata pikiran. Tapi pikiran ini pun juga tidak berpikir sendiri karena dia hakikatnya adalah pantulan dari apa yang ada di dalam isi dada kita. Dan al-itmi'nan, ketenangan itu adanya di dada. Maka itu akan berefek kepada kepikiran. Apa yang ada di dalam dada yaitu hati. Dan ketika al-itmi'nan nisfud dawa, ketenangan itu adalah separuh daripada obat. Kalau tadi separuh dari penyakit, kegalauan, ketakutan, delusi, khawatir ini itu, maka ketika kita kemudian tenang, walaupun ya terpapar, isoman, menerima, dan ini adalah satu kebaikan yang Allah berikan untuk kita muhasabah, bersabar dengan keadaan itu. Karena apa? Ya, wasobru, dan sabar itu adalah merupakan bidayatis syifa, merupakan langkah awal daripada kesembuhan. Dan di sisi ini Nabi SAW menyampaikan sebuah hadis, as-sabru 'inda sitmatil ula. Sabar itu ada pada hantaman yang pertama. Maka apapun yang hari ini terjadi, ketika kita kemarin baru saja bisa mulai merasakan kelonggaran beraktivitas, qadarullah ma syafa'al, mendekati masuk Ramadan, ternyata kondisi ini ya semakin tereskalasi. Walaupun biiznillah tingkat kesembuhan daripada ataupun pemulihan dari mereka yang terpapar di masa pandemi saat ini itu lebih banyak dengan izin Allah Subhanahu wa taala yang bisa pulih gitu ya. Karena pun juga sebelumnya juga demikian. Karena yang membuat ya bisa berujung kepada satu kondisi yang lebih fatal diantaranya adalah karena kondisi hati kita. Tadi bahwa al-waham atau al-wahmu, nisfudda, ketakutan, delusi, kekhawatiran, kegalauan, kegelisahan, kegundahan, itu adalah yang bukan tidak mungkin berimbek kepada penyakit-penyakit yang ada dalam tubuh kita. Yang tadinya virus itu tidak menjadi kuat, akhirnya menjadi kuat lantaran ketakutan-ketakutan itu sendiri. Bahkan ketakutan-ketakutan yang tidak pada tempatnya, malah akan membuat kita berada dalam kondisi yang semakin mengkhawatirkan. Maka cukuplah ketakutan kita itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika ketakutan kita itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dengan izinnya kita justru semakin mendapatkan ketenangan. Ini yang membedakan. Karena orang yang takutnya kepada Allah akan membuat dia tidak takut kepada apapun selain Allah. Tapi orang yang tidak takutnya kepada Allah, maka Allah akan buat dia takut kepada selain Allah. Dan disinilah bagaimana kita bisa menjadi orang-orang yang tidak takut kepada selain Allah adalah ketika kita punya ketenangan. Dan ketenangan itu kuncinya adalah ketika positive feeling. Berada dalam ya perasaan yang positif, rasa yang hadir dari kelapangan dada yang dimiliki. Dan kalau ditanya, kenapa memang harus berlapang dada? Karena bukan tidak mungkin. Dengan berlapang dada, Allah akan memudahkan segala urusan. Banyak hari ini urusan-urusan yang sebetulnya sederhana, itu jadi pelik dan kompleks. Lantaran apa? Mereka yang terlibat di dalamnya itu tidak memiliki kelapangan dada. Tapi ketika mereka berlapang dada, maka ini akan dimudahkan segala urusan. Contoh ketika 4 pemimpin kabilah pada saat itu melakukan renovasi Ka'bah. Mereka tadi sudah hampir akan berperang. Karena pengen apa? Meletakkan batu Hajar Aswad. Ya, Hajar Aswad kembali di tempatnya. Sampai akhirnya mereka duduk bareng, bermusyawarah. Siapa nanti orang yang pertama kali datang ke Ka'bah, maka kita akan tunjuk dia jadi hakim. Dan dengan izin Allah, ternyata yang dihadirkan siapa? Rasulullah Muhammad SAW. Maka ketika mereka sudah berlapang dada dengan keputusan itu, mereka pun berlapang dada dengan kejadian yang terjadi. Maka apa?
Nabi kemudian memandu bahwa mereka memegang 4 daripada sudut tepian kain, yang dimana Nabi kemudian angkat batunya, diletakkan di atas kain itu, kemudian dibawa bersama-sama, sampai kemudian mendekati tempatnya Rasulullah kembali letakkan. Dan itu ternyata dengan izin Allah, ya tidak terjadi perseteruan. Dan kita ingin belajar hari ini, tidak sedikit. Karena urusan-urusan kecil tadi, kita nggak mampu berlapang dada. Seorang suami dengan istri yang kemudian lebih sibuk menuntut haknya daripada mendahulukan kewajibannya, bukan tidak mungkin akan dipenuhi kesempitan-kesempitan. Orang tua dengan anak yang kemudian dia tidak mudah berlapang dada, bukan nggak mungkin. Akhirnya tercipta sebuah kesenjangan. Jarak antara orang tua dengan anak ketika tidak saling berlapang dada. Apalagi dalam urusan muamalah kita. Ketika berlapang dada ternyata bukan hanya dimudahkan segala urusannya, akan tetapi membuka peluang-peluang baru. Karena kita yakin termasuk kondisi pandemi ini, fa inna ma'al usri yusra, maka sesungguhnya bersama kesulitan itu Allah iringi dengan kemudahan. Ibaratnya, kalau di dalam sebuah gerbong itu ada satu pintu yang tertutup, maka pasti ada satu pintu lain yang terbuka. Maka begitu juga. Hari ini kalau dibilang, wah ini pandemi nggak bisa begini, nggak bisa begitu. Ternyata kok masih ada yang bisa jadi sultan gitu ya. Bahkan walaupun dia isoman, diletakkan ATM-nya di dalam rumahnya begitu ya. Ini kan luar biasa. Artinya apa? Bukan nggak mungkin Allah ngasih pandemi ini. Salah satunya agar husnuzannya kita kepada Allah, agar kita naik kelas selain bersabar menghadapi segala kejadian ini. Maka seakan-akan Allah men-challenge kita. Allah memberikan tantangan kepada kita. Bagaimana kita keluar dari zona nyaman untuk kemudian mendapatkan kebaikan-kebaikan Allah lainnya yang masih terhampar. Sehingga dengan kata lain, jangan kita sibuk semata-mata pada problemnya. Tapi mari kita lihat kebaikan-kebaikan apa yang masih ada yang Allah berikan kepada kita. Sehingga ketika kita bisa melihat peluang-peluang, maka bukan tidak mungkin dari pintu peluang-peluang itu akan Allah hadirkan rezeki-rezeki kebaikan. Mengundang rezeki. Dan sekali lagi rezeki itu tidak semata-mata tentang harta. Rezeki bukan semata tentang apa yang kita miliki, tapi tentang rasa apa yang kita nikmati. Termasuk kita ngaji hari ini rezeki. Dan dengan izin Allah, bukan tidak mungkin juga ini akan menarik keberuntungan-keberuntungan dalam hidup kita. Orang yang berlapang dada akan lebih mudah menarik keberuntungan-keberuntungan di dalam kehidupannya. Sehingga kok ada orang yang hidupnya kayaknya beruntung terus gitu ya. Tapi kok ada orang yang bahasanya itu ya kemerungsung terus gitu ya. Dan bicara menarik keberuntungan ini ada tuh seorang katakanlah ya, seorang tukang becak begitu, mohon maaf. Ya, tukang becak, di mana dia pengen sekali berangkat haji. Dia pengen sekali berangkat ke Tanah Suci bersama dengan istrinya. Tapi yang kalau lihat kalkulasi hitung-hitungan, seberapa banyak sih bisa didapatkan untuk memenuhi biaya berangkat haji? Maka ketika itu dia berlapang dada. Dan salah satu bentuk keberlapangan dadanya apa? Beliau kemudian memberikan jasa becak gratis di setiap hari Jumat. Dengan semata apa? Meniatkan agar Allah mengizinkannya bisa berangkat ke Tanah Suci. Dan Masya Allah, ketika ia melakukan itu, tidak berapa lama ada seorang di antara penumpangnya itu, yang ketika mendapatkan jasa beliau, kemudian beliau berikan, ya istilahnya pengganti uang lelah, beliau katakan tidak. Kenapa Pak? Kalau kurang saya tambah lagi. Enggak. Saya sudah janji sama Gusti Allah, bahwa setiap hari Jumat ini saya melakukan apa yang saya lakukan ini. Memangnya ada hajat apa Pak? Ya, saya pengen sekali dengan izin Allah bisa berangkat ke Tanah Suci bersama dengan istri saya. Dan saya sudah ada nabung sih. Berapa banyak Pak? Ya kurang lebih 500.000, kurang lebih begitulah ya. Wah 500.000 kalau dulu itu katakanlah beberapa tahun lalu itu kisarannya kan 30-an juta. 35 lah katakan. Berarti kalau 70 juta. 500.000 ke 70 juta masih jauh atau sudah dekat gitu. Tapi ternyata apa?
Hadza min fadli Rabbi. Ketika kemudian penumpang itu bilang, nanti tolong hari Senin jemput saya kembali untuk ke stasiun. Tapi nanti jangan lupa juga dibawa KTP-nya. Ternyata apa? Ya pada hari Senin sebelum sampai di stasiun, diantarkan ke lembaga perbankan, dan akhirnya beliau diberangkatkan untuk berangkat haji. Maka ada keberuntungan-keberuntungan seperti ini. Maka kalau hari ini di antara kita ada yang pengen masih berangkat haji lagi Bapak Ibu, atau berangkat umroh, tapi nanti jangan di hari Jumat di depan Al-Aqsa kemudian naruh becak gratis gitu ya. Ya, cari yang lebih inovatif lagi dengan kemampuan dan kapasitas kita. Hari ini banyak kok yang bisa kita lakukan. Asalkan kita mulai dengan berlapang dada. Bahkan kalau kita lihat, jangankan kita, Nabi Musa saja ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kemudian kembali bertemu Fir'aun. Ya, kembali bertemu Fir'aun karena beliau ya dibesarkan di Mesir ya bahkan oleh istri Fir'aun ya, cuman walaupun istri Fir'aun ini dia tidak zalim, tapi justru dia seorang hamba Allah yang taat. Namanya Siti Asiyah ya. Maka kemudian tumbuh besar, namun kemudian ada sebuah insiden ketika kemudian Nabi Musa melerai perseteruan antara seorang Bani Israel dan tentara Fir'aun. Dan ketika kemudian melerai itu, karena Nabi Musa ini punya fisik yang kuat, qawiyun amin. Maka ketika itu, ya, daripada seorang dari tentara Fir'aun itu kemudian tewas gitu ya. Mati gitu. Dan kemudian Nabi Musa mengalami ketakutan karena dicari-cari, akhirnya beliau meninggalkan. Sampailah kemudian di negeri Madian dan menikah dengan putrinya Nabi Syuaib. Singkatnya kemudian Allah perintahkan untuk balik lagi ke Mesir untuk apa? Berdakwah di hadapan Fir'aun dan membebaskan daripada Bani Israel daripada perbudakan. Maka di titik ini bukan nggak mungkin Nabi Musa itu merasakan kekhawatiran. Ya, Nabi Musa merasakan kekhawatiran. Ketika Nabi Musa mengalami kekhawatiran inilah, maka doa ini yang beliau baca. Ya. Maka doa ini yang beliau baca. Apa doa yang kemudian beliau baca? Ketika kemudian akan diminta untuk menghadapi Fir'aun, ya kembali berdakwah. Maka di titik ini, doa yang terekam di dalam Quran surat Toha ayat 25 sampai ayat 28 ini menjadi satu hal yang menjadi panduan kita. Kenapa kemudian kita belajar daripada kisah Nabi Musa ini? Ya, karena ketika Nabi Musa alaihissalam minta kepada Allah, ketika diminta untuk menghadapi Fir'aun, maka beliau minta, Rabbi syrahli sadri, wa yassirli amri, wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wahai Rabbku, isyrahli, lapangkanlah sadri, dadaku. Nah, ini coba lihat. Karena apa? Tadi Nabi Musa nggak langsung bahasanya minta dikasih hal-hal lain. Tapi Nabi Musa minta agar Allah tenangkan dulu hatinya. Allah lapangkan dadanya Nabi Musa. Agar terhindar tadi dari ketakutan, kekhawatiran, kegelisahan. Karena Nabi Musa sadar banget posisi beliau dengan Fir'aun itu seperti bumi dan langit pada saat itu. Dan ketika Nabi Musa minta dilapangkan dadanya, dihadirkan ketenangan, dihadirkan kekuatan jiwa, maka baru kemudian Nabi Musa, wa yassirli amri, mudahkanlah urusanku. Jadi dengan kelapangan dada, maka akan dimudahkan urusannya. Dimudahkan urusannya. Dan di antara kemudian yang menjadi action. Jadi ini dua hal ini, ya. Ini bisa dikatakan adalah preparation before action. Preparationnya kelapangan dada,
bergantungnya total hanya kepada Allah agar diberikan kemudahan segala urusan, maka actionnya adalah wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Lancarkanlah lidahku. Lancarkanlah perkataanku, komunikasi yang aku lakukan. Agar apa? Yafqahu qawli, mereka paham apa yang akan saya sampaikan. Karena di antaranya Nabi Musa ketika berhadapan dengan Firaun itu bukan dengan bahasa-bahasa kasar, bukan bahasa-bahasa tegas, tapi ada namanya itu, kita kapan waktu akan membahas, ada 8 pola komunikasi perkataan berbasis Al-Quran. Ya, mudah-mudahan nanti kalau Pak Agung dan jamaah berkenan, kita akan explore juga terkait dengan communication skill based on Quran wal hadith. Ya, jadi di antaranya adalah qaulan layyina, berkata yang lemah lembut. Menghadapi Firaun itu bukan dengan kata-kata kasar, tapi hadapilah mereka dengan kata-kata yang lemah lembut. Makanya kemudian bagaimana Nabi Musa mengajak saudaranya Nabiullah Harun alaihissalam. Karena Nabiullah Harun ini adalah ya selain sebagai seorang saudara, selain sebagai seorang nabi dan rasul, beliau ini juga ahli retorika pada zamannya. Ahli komunikasi, public speaking, master di zaman Nabi Musa. Dan inilah yang kemudian dengan izin Allah kemudian ya akhirnya Nabi Musa bisa menyelamatkan daripada Bani Israel dengan pertolongan Allah, melewati daripada Laut Merah ya yang terbentang menjadi jalan, dan sebaliknya Firaun bersama tentaranya tenggelam di dalam Laut Merah itu. Maka singkatnya, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, ternyata kunci awal kesuksesan apapun yang kita ingin raih di dalam hidup ini bukan tidak mungkin dimulai daripada the beauty of broad-minded. Keindahan berlapang dada. Keindahan berlapang dada. Dan kalau bicara tentang dimensi-dimensi apa saja yang ada di dalam berlapang dada, maka ada 2 dimensinya. Yang pertama adalah berlapang dada terhadap ketentuan Allah. Hablum minallah. Dengan apa? Ridho. Ridho dengan ketetapan dan ketentuan Allah. Karena man radiya falahu ridho. Barang siapa yang ridho menerima apa yang menjadi ketetapan Allah, maka Allah pun ridho kepada hambanya itu. Justru yang jadi pain paradoks, bukankah ketika kita tidak menerima ketentuan dan ketetapan Allah, maka kita semakin sakit, kita semakin berat, hidup kita dan semakin sulit? Maka berlapang dada terhadap ketentuan Allah. Dan yang kedua, berlapang dada dalam interaksi dengan sesama manusia. Ya, dalam konteksnya, dalam hal ini adalah sabar, toleransi. Dan toleran yang dimaksud di sini tentu bukan semata-mata di dalam rangka membiarkan kezaliman, itu nggak boleh. Toleran mencampur adukan keyakinan itu juga nggak boleh. Gitu. Ya, seperti kemarin sedang rame ya mengenai pro dan kontra terkait dengan wayang dan seterusnya. Ya hari ini terkadang hal-hal yang memang dia berada di wilayah kajian dan pemahaman fikih, kemudian dengan apa yang menjadi tradisi dan budaya di masyarakat, seakan-akan seperti dibenturkan. Padahal, ya kalau masing-masing berada di dalam wilayahnya, tentu tidak akan ada gesekan. Walaupun, sekali lagi, dalam wilayah tauhid memang bahasanya tidak ada yang abu-abu. Ya, bahasanya tidak ada yang abu-abu. Dan kita berlindung kepada Allah. Rasulullah 13 tahun di kota Mekah itu adalah meluruskan tentang bab tauhidnya dulu. Baru kemudian muamalahnya terbangun dalam 10 tahun berikutnya ketika berada di Madinah. Maka hari ini kalau kemudian peradaban kita, kemudian kehidupan kita hari ini tidak semakin jadi lebih baik, jangan-jangan permasalahannya adalah di dalam wilayah akidahnya, wilayah tauhid kita masih bermasalah. Tapi ketika kemudian tauhidnya benar, akidahnya lurus, imannya kuat, maka hubungan dengan sesama manusia juga pasti baik. Sebagaimana hadis Nabi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Belum dikatakan beriman seseorang sebelum mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Nah, sebagaimana mencintai dirinya sendiri.
Apakah kemudian berlapang dada ini bisa dimaknai ikhlas? Ya, salah satunya bisa dikatakan demikian. Karena apa? Ikhlas adalah salah satu bagian dari berlapang dada. Ya, karena kalau dibilang lapang dada ini juga adalah merupakan di antara eh, karakter diri seorang muslim. Ya, jadi kan karakter seorang muslim itu terhadap muslim lainnya itu yang paling yang tengah tadi adalah ketika Nabi mengatakan al-musliman salimal muslimuna min lisani wa yadi. Seorang muslim adalah yang muslim lainnya selamat dari lisan dan tangannya. Di bawah daripada itu dalam berukhuwah seorang muslim adalah salamatus sodar, berlapang dada terhadap perbedaan. Berlapang dada terhadap hal-hal yang tidak sama dalam pemahaman kita. Selama dalam koridor-koridor syariat yang tentunya kita pegang bersama. Artinya bersepakat terhadap yang sama dan kita bertoleransi terhadap yang beda. Namun bukan berarti mendiamkan kezoliman. Dan level paling tingginya adalah al-ithar kepada hubungan sesama muslim itu. Mendahulukan kepentingan saudaranya lebih daripada kepentingan dirinya. Nah, sehingga dalam wilayah ini, apakah kemudian ikhlas ini juga bagian daripada berlapang dada? Ya. Namun apakah semata-mata ikhlas? Belum tentu. Ikhlas ini tadi kaitannya kalau dalam hubungannya dengan Allah, nah ini bisa juga. Selain daripada ridho adalah keikhlasan. Karena bicara ikhlas itu kan memurnikan. Segala sesuatunya hanya untuk Allah. Ya. Dalam wilayah manusia, ikhlas juga bisa dipakai. Ketika apa? Menghadirkan kebermanfaatan. Nah, jadi mudah-mudahan ini bisa menjawab pertanyaan Pak Muhammad Ridwan ya. Insyaallah. Baik, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah SWT. Maka oleh karenanya, di dalam kesempatan beberapa menit yang lain, bagaimana kemudian kita bisa menghadirkan kelapangan dada itu? Maka syarhus sudur, melapangkan wadah di dalam dada itu dululah yang harus kita lakukan. Dan apa sih yang ada di dalam dada? Sekali lagi itulah hati. Maka kenapa ada orang sama-sama pandemi, sama-sama mengalami kesulitan, tapi kok yang satu kelihatannya senyum-senyum, episode hidupnya tetap bahagia, hidupnya tetap terus produktif, tapi di satu sisi ada yang bahasanya kemerungsung, rasanya murung, kemudian ngerasa semua kesempatan sudah tertutup, kemudian marah-marah, emosi, baperan, julid. Kenapa? Karena bukan tidak mungkin yang membedakannya adalah wadah hatinya. Ibaratnya seperti garam. Kalau ditaruh di dalam sebuah gelas yang airnya diambil dari sebuah danau atau dari sebuah sungai, katakan seperti itu, maka bukan tidak mungkin akan lebih terasa asin dan pahit dibandingkan ketika garam yang kemudian dia masukkan dalam jumlah sama di dalam gelas dituangkan ke dalam sungai atau danau tadi. Setelah itu kemudian diambil air langsung dari danau, maka niscaya itu akan jauh lebih segar. Mungkin bahkan ya tidak terlalu terasa apa yang menjadi keasinan dari garam yang sudah ditebarkan tadi. Airnya sama, garamnya sama, tapi yang membedakan, sehingga kok yang satu rasanya asin dan pahit, sementara yang satu kok rasanya sejuk dan tawar, ya karena adalah wadahnya. Yang satu gelas, yang satu adalah sungai atau danau tadi. Maka begitu juga. Hidupnya sama, dikasih modal 24 jam sama Allah. Tiap masalahnya mungkin bisa jadi juga sama tadi kalau contoh yang sama pandemi. Tapi kalau tadi ada yang satu lebih bahagia, yang satu lebih murung, ya karena wadah hatinya. Dan oleh karenanya, apa yang menjadi istilahnya itu prinsip-prinsip settingan hati kita agar kita bisa jadi orang-orang yang berlapang dada. Maka di sini ada 5 heart set principles. Ada ya 5 prinsip daripada settingan hati. Ya, settingan hati yang perlu kita miliki agar kita bisa menjadi bagian di antara hamba-hamba Allah yang dikaruniakan kelapangan dada. Apa 5 prinsip hati tadi? Yang pertama adalah semua terjadi atas izin Allah. Inilah heart set principles yang pertama. Agar kita bisa berlapang dada. Karena apa? Apapun yang terjadi di atas semesta ini, tidaklah terjadi kecuali itu atas izin Allah. Bahkan
Tidaklah jatuh sebuah daun dari satu pohon, kecuali itu bukan kebetulan, tapi itu terjadi atas izin Allah. Kita hari ini ngaji, ada yang ada di dalam masjid, ada yang ada di dalam rumah, bahkan mungkin ada yang sambil goes atau di luar rumah atau di luar masjid. Kita masih bisa ngaji, kenapa? Karena terjadi atas izin Allah. Bahkan terhadap kejadian-kejadian yang tidak mengenakan di dalam hidup kita, itu juga adalah di antara yang terjadi atas izin Allah. Pandemi mungkin kita nggak suka, tapi Allah memang izinkan terjadi. Dalam surat At-Taghabun ayat 11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma asaba min musibatin illa biidznillah." Tidak ada satu musibah apapun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Dan barang siapa yang beriman, memiliki kelapangan hatinya, yakin menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya yahdi qalbah, Allah akan memberikan petunjuk kepada hatinya. Untuk tidak apa? Merungsung, gelisah, khawatir, murung, galau. Wallahu bikulli syai'in alim. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatunya. Jadi ini poin yang pertama. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Tidak ada satu bencana apapun di dalam makro yang lain. Surat Al-Hadid ayat 22 sampai 23. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Yang terjadi di bumi dan tidak pula pada diri kalian, melainkan telah tertulis di dalam kitab Lauhil Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Sesungguhnya demikian itu adalah mudah bagi Allah. Dan apa maksudnya? Apakah kita kemudian kalau gitu nggak usah ngapa-ngapain aja Ustaz kalau sudah tercatat? Enggak. Tugas manusia itu tetap berikhtiar. Cuman ikhtiarnya jangan sampai hanya sekedar ikhtiar, tapi libatkan keimanan. Ketika kemudian kita sudah melakukan ikhtiar, wilayah iman kita menyerahkan segala sesuatu kepada Allah. Dan Allah menjelaskan ketika kita dapat sesuatu, kami jelaskan yang demikian itu. Maksudnya bahwa segala sesuatu terjadi itu sudah tercatat di Lauhil Mahfuz. Likaila ta'saw ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Supaya kalian jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kalian. Ketika ada ahli keluarga kita wafat, saudara kita wafat, guru kita wafat, maka kenapa kita bilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Sesungguhnya kita adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Maka jangan berduka berlebihan. Ini sudah tercatat. Sunnatullahnya orang yang hidup pasti akan mati. Tinggal bagaimana episode kematian kita itu terjadi. Dan juga kalau kita mendapatkan sebuah keberhasilan, ya mbok ya jangan terlalu apa? Jangan terlalu ya petantang petenteng jumawa. Karena apa? Ya udah tercatat kok di catatan Allah itu. Maka dalam ayat lain disebutkan wa ma taufiqi illa billah, dan tidaklah kesuksesan itu terjadi kecuali atas izin Allah. Ya. Supaya apa? Jangan kita terlalu gembira terhadap apa yang telah Allah berikan kepada kalian. Kalau Allah nggak suka kepada setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada satu ungkapan dari Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Hatiku tenang karena mengetahui bahwa apa yang melewatkanku tidak akan pernah menjadi takdirku. Dan apa yang ditakdirkan untukku tidak akan melewatiku. Jadi bahasanya kalau memang itu udah takdirnya Allah setelah berupaya, ya itu adalah ketetapan Allah. Seperti ketika Sayyidina Umar akan masuk ke satu daerah, padahal di daerah itu apa? Terjadi wabah. Maka kemudian setelah berembuk dengan para sahabat yang ulama, ya para ahli ilmi, ya para fuqaha, maka kemudian akhirnya memutuskan untuk tidak masuk ke wilayah itu. Padahal apa? Ya padahal di situ ya bahasanya Sayyidina Umar diundang untuk apa? Ya menjadi pensupport agar kemudian ya wabah itu bisa cepat selesai. Tapi kemudian ditegur oleh beberapa di antara sahabat. Ya Umar, apakah kita lari dari takdir Allah? Maka jawaban Sayyidina Umar apa? Ya, kita lari dari satu takdir Allah kepada takdir Allah yang lain. Jadi ini menunjukkan bukan berarti
kita jadi orang-orang yang fatalistis di dalam rangka memaknai takdir untuk kemudian nggak ngapa-ngapain gitu. Tapi kita melakukan apa-apa, namun wilayah hasilnya sepenuhnya itu hak prerogatif Allah. Dan itu tadi, akhirnya apa? Kalau memang itu sudah bagian ketetapan Allah ya, nggak akan pasti terlewat. Dan akhirnya hatinya jadi tenang. Kalau yang bukan punyanya, ya memang itu bukan punya saya gitu. Maka hari ini kali rame masalah minyak goreng, ya Masya Allah. Mungkin kalau Bapak Ibu di sini sih tidak terlalu terpengaruh ya. Tapi kita melihat dalam skala mikro, saudara-saudara kita yang mungkin hobinya makan, minum dengan menggunakan ya minyak goreng, bukan minum ya, ya makan dengan ya digoreng gitu ya. Dan anehnya, ini adalah surga kelapa sawit, penghasil minyak itu kok kita bisa kayak apa namanya itu ya, ikan mati di dalam kolam gitu ya. Kan aneh. Namun sekali lagi ini tidaklah terjadi kecuali apa? Atas izin Allah. Terlepas mungkin di situ ada tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab, menimbun, ingin mengambil keuntungan dengan satu dan lain hal. Kita berlepas dari semua. Cukuplah bagi kita Allah pelindung dan pemberi pertolongan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Nah, kalau kita hari ini diberikan kemudahan, ada kesempatan bisa borong, beli minyak goreng, lalu dari masjid, ya disiarkan apakah minyak goreng murah ataupun minyak goreng bukan lagi pakai subsidi, tapi minyak goreng gratis untuk para duafa. Di sinilah bagaimana kita kemudian bisa menjadikan masjid kita menjadi di antara pusat solusi permasalahan daripada yang dihadapi umat. Jangan semata-mata pada saat tertentu saja kita kemudian ada santunan, kemudian pada saat tertentu ada pemberian bingkisan kepada para aitam. Hari ini ada umat yang lapar. Umat yang lapar. Dan apa yang bisa kita lakukan? Dan biiznillah, kalau kita meyakini segala sesuatu terjadi atas izin Allah, maka kita nggak akan jadi orang yang bahasanya apa? Tidak menerima ketentuan dan ketetapan Allah. Tapi dia akan menerima dan akhirnya Allah akan tunjukkan ketenangan di dalam hatinya itu. Jadi semua terjadi karena atas izin Allah. Prinsip yang kedua, prinsip hati kedua, agar kemudian kita bisa berlapang dada. Semua baik dari Allah. Karena kalau saya tanya Bapak Ibu, Allah memberi kita selalu yang terbaik, kadang-kadang terbaik, atau enggak yang terbaik dalam hidup kita? Maka mesti jawabannya adalah Allah selalu memberikan yang terbaik. Terima kasih Pak Agung. Dan memang begitu. Lalu kalau kita meyakini Allah selalu memberikan yang terbaik darinya untuk kita, lalu apakah masih ada masalah dalam hidup kita? Makanya orang yang beriman itu mengagumkan, menakjubkan, ajaib. Ajaban di amril mu'min, inna amrahu kullahu khair. Wa laysa dzaka li ahadin illa lil mu'min. In asabatu sarra'u syakara fakana khairul lah. Wa in asabatu darra'u sabara fakana khairul lah. Sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin. Seluruh urusannya itu baik. Dan ini nggak bisa didapati kecuali pada diri orang mukmin. Kenapa? Kalau dia dapati kesenangan, kebaikan, kemudahan, dia bersyukur. Maka itu akan menjadi baik bagi dia. Tapi kalau dia mendapat kesusahan, kesulitan, maka dia bersabar, itu pun juga jadi kebaikan bagi dia. Maka di sinilah Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Semua itu baik dari Allah. Kalau itu kebaikan kita syukuri, kalau itu sesuatu yang belum baik, maka kita sabar. Dan sekali lagi ungkapan Sayyidina Umar ini banyak kutipan-kutipan yang menarik dan kita bisa belajar dari Sayyidina Umar. Ma ubali ala ayyi halin asbahtu ala ma uhibbu aw ala ma akrahu. Lianni la adri al-khair fima uhibbu aw fima akrahu. Aku nggak peduli
keadaan apapun yang aku alami, apakah yang ku senangi ataupun yang ku benci. Karena aku nggak pernah tahu apakah kebaikan ada pada yang kesenangi atau yang ku benci. Jadi bahasanya apa? Enggak kebawa keadaan. Ya, kita nggak baperan bahasanya terhadap apa yang kita senangi atau yang kita benci. Tapi kita letakkan parameter senang dan benci itu, apakah itu disenangi Allah atau dibenci Allah gitu. Sehingga akhirnya Pak, kita akan meyakini kalau memang itu yang terjadi, maka ini pasti kebaikan yang sedang Allah berikan kepadaku. Kisah yang sangat fenomenal adalah kisah Nabi Ayub. Ketika istrinya bilang, mintalah kepada Allah. Kita sudah berapa tahun dikasih kemudahan sama Allah? 70 tahun. Terus Allah memberikan ujian ini berapa tahun? Sudah 7 tahun. Maka saya malu sama Allah. Nah, itu. Karena merasakan bahwa kebaikan Allah masih lebih banyak daripada apa yang sedang diujikan. Dan ini pasti juga kebaikan dari Allah. Buktinya dari mana? Ketika disampaikan, wahai Ayub, anakmu wafat karena wabah. Harta-hartamu habis, terbakar. Maka apa jawaban Nabi Ayub? Alhamdulillahilladzi huwa a'taha wa huwa akhadhaha. Segala puji hanya milik Allah, dialah yang telah memberi dan dia pula yang mengambil. Jadi ketika menyadari sebuah kebaikan dari Allah, maka ketika dia minta kepada Allah pun, Rabbi anni masaniyat durru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, wahai Tuhanku, Engkau tahu saya sedang sakit. Tapi Engkaulah Rabb yang Maha Penyayang di antara yang penyayang. Masya Allah. Maka Allah dengan kebaikannya, Allah sembuhkan Nabi Ayub, Allah kembalikan istrinya, Allah hadirkan kembali anak-anaknya, dan Allah hadirkan harta yang berlimpah kepadanya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, semuanya baik dari Allah. Prinsip yang ketiga adalah semua sudah terukur. Jadi yang pertama tadi apa? Semua terjadi atas izin Allah. Yang kedua, semuanya baik dari Allah. Dan yang ketiga, segala yang terjadi itu sudah sesuai takarannya. Sudah terukur. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Sesuai dengan kesanggupannya. Jadi kalau apapun yang hari ini Allah berikan kepada kita, itu pasti sesuai dengan kesanggupan kita. Tinggal bagaimana kemudian kita memahami ketika semua itu sudah terukur, maka kita menyadari bahwa dengan apa yang Allah berikan kepada kita, berupa kepahitan-kepahitan juga menjadi satu jalan di dalam menggugurkan dosa. Ya, jadi contoh lagi, pandemi ini. Ini udah dikasih ukurannya sama Allah. Dan insya Allah kita mampu melewati itu semua. Nah, kalaupun masih ada kepahitan-kepahitan yang terjadi, kuncinya adalah kita fahami bahwa kepahitan-kepahitan yang terjadi, semua itu akan menjadi jalan pengguguran dosa. An Aisyah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Ma min musibatin yusabu bihal muslim illa kuffira biha anhu hatta syaukati yushakuha." Dari Ummul Mukminin Siti Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidak ada satupun musibah, cobaan yang menimpa seorang muslim, melainkan dosanya dihapus oleh Allah Ta'ala karenanya, sekalipun musibah itu hanya karena tertusuk duri. Jadi ternyata ini juga menjadi kebaikan. Kebaikan dari Allah bahwa semua sudah diukur. Semua ada takarannya. Dan episode kesulitan-kesulitan yang hadir, musibah yang terjadi, ini kalau bersabar bagi seorang muslim, maka akan menjadi jalan dihapuskan dosa oleh Allah. Sehingga kelak ketika bertemu dengan Allah, dia berada di dalam keadaan yang sudah bersih dari dosa dan noda. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah. Maka yang terakhir adalah yang perlu kita fahami. Semua atas izin Allah. Semua pasti baik. Semua ada ukurannya. Semua kepahitan menjadi jalan pengguguran dosa. Dan yang terakhir adalah setiap kita bisa mendapatkan pertolongan dari Allah. Ala inna nasrallahi qarib. Ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat.
Jadi kalau kita yakin Allah itu adalah Rob yang maha memberikan pertolongan, karena memang sudah seharusnya begitu, karena kita sholat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita yakin Allah itu adalah tempat zat yang kita sembah dan zat yang kita mintakan pertolongan. Nah, oleh karenanya, termasuk hari ini, kita bisa berlapang dada dari segala masalah kita, musibah yang sedang terjadi menimpa diri kita, ahli keluarga kita, ataupun ahli orang-orang sahabat guru-guru kita. Karena kita yakin, kita semua bisa mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karenanya, pertolongan Allah itu dekat, Bapak Ibu. Ya, begitupun dengan Ramadan ini. Yuk, kita kencengkan kebaikan-kebaikan amaliyah kita, wabil khusus dalam urusan hati-hati kita. Kalau kita masih ada ganjalan-ganjalan, ya mungkin kita belum memaafkan karena ada kesalahan orang lain terhadap kita, maafkan dia. Nah, dan ini adalah the power of forgiveness. Ya. Kapan waktu kita akan bahas power of forgiveness. Namun yang ingin kita kuatkan di sini adalah bahwa ternyata dari 5 heart set principles tadi, maka kita dapati semua ini terjadi atas izin Allah, semua yang terjadi pasti baik, kemudian semua sudah ada ukurannya, semua kepahitan akan menggugurkan dosa, dan semua bisa mendapatkan pertolongan dari Allah, dimulai dari berlapang dada. Doanya, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bahkan di dalam doa yang lain kita doa wasyrah suduraha bi faidil imani bi. Ya. Nah, di dalam doa Robitoh, maka diajarkan ada satu kutipan doa yang disampaikan oleh Ustaz Hasan Al-Banna rahimahullah, bahwa ketika di dalam doa itu, Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub qad ijtamat ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syariatik fawathikillahumma rabitataha wa adimuddaha wa diyasubulaha wa mlaha minurika alladhi la yakhwa syrah suduraha bifaidil imani bik wa jamilit tawakkuli alaik. Ya Allah, lapangkanlah dada kami dengan limpahan iman dan keindahan bertawakal kepadamu. Mudah-mudahan Allah hadirkan setiap kita yang hadir hari ini memiliki lapangan dada dengan keberlimpahan iman dan keindahan bertawakal kepada Allah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Mudah-mudahan materi yang disampaikan pagi ini ada manfaatnya. Saya kembalikan lagi kepada Pak Agung selaku moderator. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah rangkaian kajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita bisa menjadi bagian di antara hamba-hamba Allah yang dianugerahkan keberlapangan dada. Dan inilah yang kemudian membuat hidup kita jauh lebih tenang, hidup kita lebih terbimbing, hidup kita lebih nyaman, dan insya Allah ujungnya bahagia. Dan oleh karena itu kita ingin di antara salah satu bentuk bahagia adalah ketika kita juga bisa membahagiakan saudara-saudara kita yang hari ini tadi sedang mengalami kesulitan. Kalau kita bisa mendoakan, doakan. Yang bisa membantu, bantu dengan lebih baik. Dan dengan demikian insya Allah ketika kita menolong seorang hamba Allah, maka Allah akan menolong hamba tersebut. Ya. Maka al-abdu, tidaklah Allah akan membantu seseorang hamba ketika seorang hamba itu membantu kepada hamba Allah lainnya. Au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu kita berharap ya, salah satunya setidaknya kita mulai sebelum berdoa dengan sama-sama membacakan Ummul Quran suratul Fatihah dengan hati yang tulus, dengan hati yang lapang. Kita ingin minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah berikan kesembuhan kepada siapapun saudara kita yang hari ini sedang diberikan pesan cintanya dalam kondisi sakit, ya. Dan kita juga meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sehat semoga Allah jagain, yang kemudian berada dalam kondisi kesulitan Allah berikan kelapangan. Dan demikian adanya, begitupun yang hari ini diberikan dalam kondisi kesedihan, Allah berikan kebahagiaan dan kelapangan hati. Mudah-mudahan dengan semua ini Allah izinkan
diangkat pandemi, dan kelak kita masuk dalam bulan suci Ramadan dalam keadaan yang lebih nyaman, dalam kondisi yang lebih kondusif, sehingga kita bisa memakmurkan masjid kita dengan sebaik-baiknya. Ala hadhihi niyah wa ala kulliyatis salihah, syailillahum al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahalazim. 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 Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'ama yukafi'u mazida. Ya Rabbana wa lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa 'afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana ya Rahman ya Rahim ya Qawiyyu ya Matin bi rahmatika nastaghits. Allahumma ya Allah, di tanganmu lah segala ketetapan, di sisimu lah segala ketentuan. Maka jangan biarkan kami menjadi hamba-hambamu yang salah jalan di dalam memahami ketetapan dan ketentuan yang Engkau berikan. Allahumma inna nas'aluka nafsan bika mutmainnah. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami menjadi bagian di antara hamba-hambamu yang Kau anugerahkan daripada ketenangan jiwa di dalam hidup kami, ya Allah. Tu'minu biliqa'ik, yang yakin dan percaya, sadar bahwa kelak kami akan bertemu dengan, walaupun kami tahu mungkin bekal kami masih jauh dari kata cukup, ya Allah. Maka mampukan kami bisa mempersiapkan perbekalan yang terbaik, amal-amal terbaik, hidup terbaik, sebelum kelak kembali ke sisimu, ya Allah. Wa tarudhu biqada'ik, mampukan kami, ya Allah, untuk selalu ridho terhadap apa yang menjadi ketentuan dan ketetapan-Mu. Karena kami yakin semua ini terjadi atas izin-Mu, ya Allah. Semuanya pasti baik karena itu datangnya dari-Mu, ya Allah. Dan kami menyadari itu pun pasti sesuai dengan kapasitas kami. Dan kalaupun itu berupa kepahitan, itu adalah jalan pengguguran dosa kami, ya Allah. Dan kami yakin bahwa hanya Engkau-lah yang bisa memberikan pertolongan dalam setiap episode yang sedang kami hadapi hari ini, ya Allah. Apabila ada di antara kami yang sedang sakit, sehatkan, ya Allah. Pulihkan kembali, ya Allah. Jikalau ada yang sedang sulit, maka mudahkan dan lapangkan, ya Allah. Jikalau ada yang sedang berhajat, maka sampaikan, ya Mujibas Sa'ilin. Rob, angkat pandemi ini dengan segera, ya Allah. Sehingga kelak kami Engkau izinkan untuk bertemu kembali dengan Ramadan dengan lebih baik, ya Allah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan, ya Allah. Berkahi kami di bulan Rajab ini, ya Allah, di bulan Sya'ban nanti, dan sampaikan kami kelak di bulan suci Ramadan. Kami rindu, ya Allah, untuk bertemu kembali dengan Ramadan, ya Allah. Kami rindu untuk kembali bisa memakmurkan masjid dengan sebagaimana sebelum pandemi, ya Allah. Wa taqna'u bi'ata'ik, ya Rabbi. Mampukan kami memiliki sikap qanaah di dalam hidup kami terhadap apa yang telah Engkau beri, ya Allah. Jangan buat kami menjadi sibuk dengan standar bahagia orang lain, mencari perhatian dari orang lain, kecuali hanya mencari perhatian-Mu, ya Allah. Dan Kau pantaskan kami bersama ahli keluarga kami, jamaah masjid ini, serta saudara dan guru-guru kami, ya Allah. Engkau izinkan bersama di dunia hingga ke jannah-Mu nanti, memeluk Rasul-Mu yang mulia di Firdausil A'la, ya Allah. Menatap wajah-Mu tanpa hijab dengan kebaikan, karunia dan cinta-Mu yang Mujibas Sa'ilin. Wafatkan kami, ya Allah, dalam akhir kehidupan yang husnul khatimah, dan jangan Kau wafatkan kami dalam keburukan su'ul khatimah. Terimalah taubatan nasuha kami, ya Allah. Terimalah segala doa dan harap kami yang Mujibas Sa'ilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri
wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikianlah yang bisa Al-Fakir sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.